Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hikmah selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi terakhir, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang perkembangan remaja awal dan akhir. Saya Indah Niayatul Ramadhaniyah selaku moderator dari kelompok 8. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri Indah Niayatul Ramadhaniyah dengan NIM 21070161605. Yang kedua Muhammad Rifki Kautsar dengan NIM 21070161606. Yang ketiga Ismi Alfia Damayanti dengan NIM 21070161607. Dan yang keempat ada Floni Syahra Lestari dengan NIM 21070161608. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi perkembangan remaja awal dan akhir. Dalam perkembangan remaja awal dan akhir, ada 9 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, tugas perkembangan pubertas. Kedua, karakteristik pubertas. Ketiga, perkembangan fisik. Keempat, perkembangan kognitif. Kelima, perkembangan sosio-emosional remaja meliputi otonomi dan attachment, konflik orang tua remaja. Keenam, tekanan teman sebaya dan tuntutan konformitas. Ketujuh, identitas meliputi pemikiran kontemporer tentang identitas. Kedelapan, konsep remaja dalam Islam. Dan yang kesembilan, remaja Islam yang menjadi tokoh perubahan dunia. Materi yang pertama yaitu tugas perkembangan pubertas. Masa remaja adalah masa datangnya pubertas mulai usia 11-14 sampai usia sekitar 18 tahun. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Nah, kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Seperti yang diterangkan oleh Ruth, masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Tahap ini disertai dengan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan somatis dan perspektif psikologis. Menurut Salzman dan Vicuna 1976, masa remaja ditandai dengan 1. Berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke arah independen. 2. Minat seksualitas. Dan yang ketiga, kecenderungan untuk merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilai-nilai etika, dan isu-isu moral. Ada beberapa pendapat ahli mengenai tugas perkembangan pada masa ini. Salah satunya adalah tugas perkembangan menurut Robert C. Havikhurst 1961. Menurutnya, tugas perkembangan pubertas pada masa ini ada 10, yaitu 1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. 2. Mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita. 3. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif. 4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 5. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. 6. Memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. 7. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. 9. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang ke-10, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Materi yang kedua yaitu karakteristik pubertas. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik fisik maupun psikologis.
Beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja yang sekaligus sebagai ciri-ciri remaja yaitu 1. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa storm and stress. Nah, peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini, banyak tuntutan dan tekanan yang ditunjukkan pada remaja. Misalnya, mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu dan akan tampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal-awal masa kuliah. 2. Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi, maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. 3. Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa anak-anak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja. Maka, remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Remaja tidak hanya berhubungan dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis dan dengan orang dewasa. 4. Perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa anak-anak menjadi kurang penting karena telah mendekati dewasa. 5. Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi, mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain, mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan ini, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rifki Kautsar. Materi perkembangan fisik. Materi perkembangan fisik, perkembangan remaja awal dan akhir. Perkembangan fisik. Ciri-ciri perkembangan adalah terjadinya perubahan dalam aspek fisik. Ada beberapa faktor atau kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik remaja antara lain. Sistem endokrin, yaitu bila sistem endokrin berfungsi normal, maka remaja akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Ciri-ciri pertumbuhan fisik bagi remaja pria adalah mulai tumbuh jakun, suara lebih besar, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan organ kelamin, dan bahu melebar. Bagi remaja wanita, membesarnya payudara, pinggul melebar, suara lebih nyaring, timbul jerawat, tumbuh rambut di ketiak, dan organ kelamin. Faktor keluarga, yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan antara lain gen, yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Faktor perubahan fisik remaja yang terjadi pada pubertas merupakan pengaruh antara faktor genetik dan lingkungan. Beberapa faktor seperti sikap sosial, ukuran keluarga, dan olahraga dapat mempengaruhi proses pubertas. Materi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Adapun pada masa remaja ini terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dan struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi yang memungkinkan remaja untuk berpikir secara abstrak. Secara garis besar, proses perkembangan kognitif pada remaja dapat dikategorikan menjadi dua sisi perubahan kognitif.
yaitu sebagai berikut. 1. Pemikiran operasional formal. Seorang remaja sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipnosis, serta maupun memikirkan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang bersifat abstrak. 2. Adapun ciri-ciri dan proses perkembangan kognitif remaja ini adalah bahwasanya seorang remaja berpikir secara abstrak, idealis, dan logis. 1. Berpikir secara abstrak, yaitu remaja dapat berpikir untuk memecahkan masalah persamaan-persamaan aljabar yang bersifat abstrak. 2. Berpikir secara idealis, yaitu kemampuan remaja dalam berpikir sesuatu yang bersifat mungkin. Mereka berpikir tentang ciri ideal mereka sendiri, orang lain, dan dunia. 3. Berpikir secara logis, yaitu berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan mengujinya secara sistematis pemecahan-pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, yang kelima ada perkembangan sosio-emosional remaja yang meliputi otonomi dan attachment serta konflik orang tua remaja. Otonomi dan attachment. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu otonomi dan apa itu attachment. Otonomi sendiri adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu-gugat yang bersifat independen atau berdiri sendiri. Sedangkan attachment merupakan sebuah ikatan emosional yang kuat antara remaja dengan orang tuanya. Tuntutan remaja akan otonomi dan tanggung jawab yang membingungkan dan membuat marah banyak orang tua. Keadaan emosional yang memanas dapat terjadi di kedua belah pihak, di mana salah satu pihak mencaci maki, mengancam, dan melakukan apa saja yang dirasa perlu untuk mendapatkan kendali. Orang tua mungkin nampak frustasi karena berharap remaja mereka menuruti nasihat mereka, mau meluangkan waktu bersama untuk keluarga, dan tumbuh untuk melakukan apa saja yang benar. Ketika remaja menuntut otonomi, orang dewasa melepaskan kendali di bidang-bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan-keputusan yang masuk akal. Secara berangsur-angsur, remaja memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan matang secara mandiri. Nah, ada keterkaitan yang terus-menerus dengan orang tua ketika remaja bergerak menuju memperoleh otonomi. Mereka yakin bahwa attachment dengan orang tua pada masa remaja dapat membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan sosial remaja sebagaimana tercermin dalam harga diri, penyesuaian emosional, dan kesehatan fisik. Relasi yang nyaman dengan orang tuanya memiliki harga diri dan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Dengan demikian, attachment dengan orang tua selama masa remaja dapat berlaku sebagai fungsi adaptif dan menyediakan landasan yang kokoh di mana remaja dapat menjelajahi dan menguasai lingkungan-lingkungan baru dan suatu dunia sosial yang luas dalam suatu cara yang secara psikologisnya sehat. Nah, selanjutnya ada konflik orang tua remaja. Masa awal remaja ini ialah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat masa kanak-kanak. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Yang pertama, perubahan biologis pubertas, yang kedua perubahan kognitif, yang ketiga perubahan sosial, yang keempat perubahan kebijaksanaan pada orang tua, dan yang terakhir harapan-harapan yang dilanggar oleh pihak orang tua dan remaja. Remaja membandingkan orang tua dengan standar ideal yang kemungkinan mengancam kekurangan-kekurangannya. Banyak orang tua melihat remaja mereka berubah dari seorang anak yang selalu nurut menjadi seorang anak yang tidak mau menurut seperti melawan atau menentang standar-standar orang tua. Orang tua menyadari bahwa transisi ini memerlukan waktu menangani anak muda seperti secara ini lebih kompeten dan tenang daripada orang tua yang menuntut ketaatan secara terhadap standar-standar orang dewasa. Konflik orang tua ini memang meningkat pada masa awal remaja, tetapi konflik itu mencapai derajat yang menggemparkan. Nah, yang keenam, tekanan teman sebaya dan tuntutan konformitas. Pengaruh teman sebaya ini bisa membentuk perilaku remaja menjadi nakal dikarenakan remaja mendapatkan tekanan-tekanan yang kuat dari teman sebaya agar remaja bersifat konform terhadap tingkah laku sosial yang ada di dalam kelompok tersebut. Adanya keinginan untuk menjadi populer serta ketakutan
akan adanya pengabaian dan penolakan sosial dari teman sebaya akan cenderung membuat remaja lebih konform terhadap tekanan kelompok. Konformitas remaja bisa disebabkan karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama teman-teman sebaya dan kelompoknya. Sebagai konsekuensinya, pengaruh teman sebaya ini lebih besar daripada pengaruh keluarga karena kelompok teman sebaya menuntut remaja agar bisa menyesuaikan diri atau konform dalam segala hal terhadap kelompok itu. Ciri-ciri remaja yang melakukan konformitas terhadap teman sebaya. Yang pertama, remaja akan berperilaku sama atau sesuai dengan kelompoknya dan bersikap menerima serta mematuhi norma-norma yang ada di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, remaja akan lebih sering bertemu dan berkumpul bersama dengan teman dalam kelompoknya daripada dengan orang di luar kelompoknya. Yang ketiga, remaja akan menyepakati serta menyesuaikan pendapatnya sendiri dengan pendapat yang dianut oleh mayoritas anggota kelompok. Yang keempat, remaja akan lebih mementingkan perannya sebagai anggota dalam suatu kelompok daripada mengembangkan pola normanya sendiri. Dan yang terakhir, remaja akan mencari informasi tentang kelompoknya dengan tujuan supaya remaja dapat berperilaku secara benar dan tepat di dalam kelompoknya. Dari kelompok teman sebaya, remaja menerima umpan balik mengenai kemampuan mereka. Remaja belajar tentang apakah yang mereka lakukan lebih baik, sama baiknya, atau bahkan lebih buruk dari apa yang dilakukan remaja yang lain. Salah satu fungsi utama dari kelompok teman sebaya adalah untuk menyediakan berbagai informasi mengenai dunia di luar keluarga. Apabila informasi yang ada di dalam kelompok adalah informasi yang negatif, maka remaja akan mengikuti tanpa memprosesnya terlebih dahulu, seperti bila anggota kelompoknya mencoba minum alkohol, memakan obat-obat terlarang, atau merokok, seperti kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Maka remaja cenderung mengikuti tanpa memperdulikan perasaan sendiri dan akibatnya. Perilaku menyimpang tersebut dilakukan oleh remaja yang nakal semata-mata karena adanya tekanan dan paksaan dari kelompok, serta untuk bersifat konform terhadap norma di dalam kelompok tersebut. Materi selanjutnya yaitu identitas, pemikiran kontemporer tentang identitas. Identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri perbedaan dengan kelompoknya. Memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Identitas merupakan pengorganisasian dorongan-dorongan atau drives, kemampuan-kemampuan atau abilities, keyakinan-keyakinan atau belief, dan pengalaman ke dalam citra diri atau image of self yang konsisten. Ada 5 pemikiran kontemporer, yaitu fundamentalis, yaitu model pemikiran yang sepenuhnya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam di Indonesia. Kedua, tradisionalis. Tradisionalis yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Ketiga, reformis, yaitu model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Keempat, post-tradisionalis, yaitu model pemikiran yang berusaha mengubah warisan Islam berdasarkan standar modern. Kelima, modernis, yaitu model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional, ilmiah, dan menolak kecenderungan mistik. Yang selanjutnya, konsep remaja dalam Islam. Dalam Islam, remaja diistilahkan dengan asyabab atau al-fatah. Bentuk jamaknya adalah asyuban dan al-fatiyah. Istilah al-fatiyah dijumpai dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sedangkan istilah asyuban atau asyabab dijumpai dalam hadis. Ada beberapa tahapan perkembangan remaja, yaitu disebut dengan daur as-sabah atau masa bayi dan daur at-tufulah atau masa anak-anak. Dan periode sesudahnya disebut dengan daur ar-rajuliyah dan daur asyakhukah.
Remaja adalah orang yang sudah memasuki akil balik atau mukallaf, yaitu seorang individu yang sudah mendapat beban kewajiban melakukan syariat. Ini ditandai dengan menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Dalam Islam, usia remaja adalah usia yang paling dibanggakan, bukan hanya memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, serta perubahan biologis remaja saja, tetapi yang lebih penting, remaja harus menjadi generasi yang paham dalam mempelajari nilai-nilai akhlak, iman, dan pengetahuan. Untuk materi selanjutnya yaitu remaja Islam yang menjadi tokoh perubahan dunia. Remaja Islam yang menjadi tokoh perubahan dunia: 1. Ali bin Abi Thalib, 2. Salahuddin al-Ayyubi, 3. Muhammad al-Fatih, dan Asy-Syafi'i. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, tanggal 13 Rajab 10 sebelum Masehi. Beliau bernama Haidar bin Abu Thalib, namun Rasulullah memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam atau as-sabiqunal awalun, dan termasuk khalifah terakhir dalam kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Masa kekuasaan Ali merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam umat Islam. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yakni 1. Golongan pengikut Muawiyah bin Abu Sufyan, 2. Golongan pengikut Ali bin Abi Thalib atau Syiah, 3. Golongan yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib atau Khawarij. Ali bin Abi Thalib meninggal pada Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi ketika sholat di Masjid Agung Kufah. Masa kepemimpinan yang penuh gejolak membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abdul Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Harapannya Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintah dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 530 Hijriah atau 1130 Masehi. Nama aslinya ialah Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi, namun ia lebih dikenal dengan nama Salahuddin al-Ayyubi. Pada tahun 1139 Masehi, ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek. Selama di Baalbek inilah Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin diangkat menjadi seorang wazir atau kanselor. Salahuddin al-Ayyubi berhasil mematahkan serangan tentara salib dan pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan perang salib kedua terhadap Mesir. Sultan Nuruddin memerintahkan Salahuddin mengambil kekuasaan dari tangan Khilafah Fatimiyah dan mengembalikan kepada Khilafah Habasyah di Baghdad mulai tahun 1171 Masehi. Setelah Khalifah Al-Adid, Khalifah Fatimiyah terakhir meninggal, maka kekuasaan sepenuhnya di tangan Salahuddin al-Ayyubi. Saat kematian Sultan Nuruddin 1174, terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putra Nuruddin dan wilayah kekuasaan Nuruddin menjadi terpecah-pecah. Salahuddin al-Ayyubi pergi ke Damaskus untuk membereskan keadaan, tetapi ia mendapat perlawanan dari pengikut Nuruddin yang tidak menginginkan persatuan. Akhirnya Salahuddin al-Ayyubi melawannya dan menyatakan diri sebagai raja untuk wilayah Mesir dan Syam pada tahun 1176 Masehi dan berhasil memperluas wilayahnya hingga Mosul, Irak bagian barat. Salahuddin al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Ia meninggal pada 4 Maret 1193 Masehi dan dimakamkan di Masjid Umayyah, Damaskus, Syria. Salahuddin al-Ayyubi terkenal di dunia Muslim dan Kristen karena kepemimpinan,
kekuatan militer dan sifatnya yang ksatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Daud. Ketiga, ada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1430 di Edirne, ibu kota Turki Utsmaniyah. Ia lahir dengan nama Mehmet bin Murad. Ayahnya bernama Sultan Murad II yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah. Pada usia 12 tahun, Sultan Mehmet II sempat naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Murad II. Namun karena serangan bangsa Hongaria kala itu membuat ayahnya kembali naik tahta dan memimpin pasukan Turki untuk memadamkan perlawanan bangsa Hongaria. Setelah kematian Sultan Murad II pada usia 21 tahun, Sultan Mehmet II kembali naik tahta menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Ketika ia naik tahta pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, ia sudah mulai berpikir dan menyusun strategi untuk melawan kota Bandar. Sultan Mehmet II menyiapkan bala tentara untuk penaklukan Konstantinopel. Ia berhasil menghimpun sebanyak 250.000 tentara. Para mujahid lantas diberikan latihan intensif dan selalu diingatkan akan pesan dari Nabi Muhammad SAW terkait pentingnya Konstantinopel bagi kejayaan Islam. Pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Mehmet II bersama dengan pasukan Turki Utsmaniyah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dari kerajaan Bizantium. Penaklukan kota Konstantinopel di masa kekhalifahan Turki Utsmani merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perkembangan Islam. Setelah penakluk ini, Sultan Mehmet II kemudian digelari sebagai Muhammad Al-Fatih yang artinya sang penakluk. Orang Italia menjulukinya sebagai La Grande Aquila yang berarti sang elang agung. Diketahui bahwa Muhammad Al-Fatih juga menaklukkan wilayah Wallachia yang kala itu dikuasai oleh Vlad III sang Dracula. Setelahnya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan berbagai wilayah di Eropa, seperti Bosnia dan Karaman. Ia juga membangun banyak universitas, madrasah, dan istana. Muhammad Al-Fatih wafat pada 1481 di usia 49 tahun. Ia dimakamkan di wilayah Masjid Fatih, Istanbul, Turki. Peninggalan Muhammad Al-Fatih, kekuasaan Turki Utsmani kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Bayezid II. Dan yang keempat ada Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah dan meninggal di Fustat, Kairo pada tahun 820 Masehi atau 204 Hijriah. Imam Syafi'i termasuk keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Saat usia 13 tahun, Imam Asy-Syafi'i dikirim ibunya pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar. Imam Malik 2 tahun kemudian ia pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Beberapa karya tulis Imam Asy-Syafi'i adalah Ar-Risalah yang membahas tentang usul fikih, Al-Um yang membahas kitab fikih yang menyeluruh, Al-Musnad berisi hadis-hadis Nabi, dan Ikhtilaf al-Hadis yang hadis mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadis. Beliau mewariskan pada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmunya banyak diriwayatkan oleh murid-muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Asy-Syafi'i membuat banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan imam umat Islam. Yang paling menonjol adalah
Ahmad bin Hambal, Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani, Ishaq bin Rahawai, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Dawud Al-Hashimi, dan Abu Thawr Ibrahim bin Khalid, dan masih banyak lagi.